Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reziansa dari kelas S6N dengan NPM 2021 4350 1938. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai produk usaha yang saya buat, yaitu saya membuat produk usaha kue cincin yang saya beri nama kue cincin jadul. Saya menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya kuliner berbentuk makanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan maupun lingkungan kampus. Belakangan ini, kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, khususnya kuliner yang sifatnya jajanan ringan. Dengan melihat peluang usaha tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang lain. Kuliner yang akan saya tawarkan adalah kue cincin. Usaha ini saya menamakan kue cincin jadul. Ini adalah kue tradisional yang populer di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Kue ini memiliki bentuk seperti cincin dengan rasa manis dan gurih yang khas. Kue cincin biasanya disajikan saat acara-acara khusus seperti pernikahan, hari raya, atau sebagai cemilan sehari-hari. Kue cincin adalah kue tradisional yang memiliki rasa manis gurih yang khas, serta kaya akan nilai budaya dan sejarah. Kue ini mudah dibuat dan bahan-bahannya mudah didapatkan, sehingga dapat menjadi alternatif camilan yang sehat dan lezat. Baik, untuk bahan baku pembuatan kue cincin tersebut yaitu yang pertama ada tepung beras. Tepung beras merupakan bahan utama pembentuk adonan kue cincin. Pilihlah tepung beras yang berkualitas baik dan halus agar tekstur kue cincin menjadi lembut dan tidak bergerindil. Yang kedua ada gula merah. Gula merah memberikan rasa manis pada kue cincin tersebut. Gula merah yang berkualitas baik dan warnanya merah tua agar rasa manisnya lebih legit. Garam. Yang ketiga ada garam. Garam menambahkan rasa gurih dan menyeimbangkan rasa manis pada kue cincin tersebut. Yang keempat ada air. Air digunakan untuk melarutkan gula merah dan membantu mengaduk adonan. Yang kelima ada minyak goreng. Minyak goreng digunakan untuk menggoreng kue cincin hingga matang berwarna kecoklatan. Baik, proses pembuatan kue cincin tersebut yaitu yang pertama, campurkan tepung beras, gula merah, kelapa parut, dan garam dalam sebuah wadah. Yang kedua, aduk rata hingga semua bahan tercampur rata. Yang ketiga, larutkan gula merah dengan air di atas panci dengan api yang kecil. Aduk terus hingga gula merah larut sempurna. Yang keempat, tuangkan larutan gula merah ke dalam campuran tepung beras sambil diaduk rata hingga adonan kalis dan tidak lengket di tangan. Yang kelima, ambil sedikit adonan dan bentuk menjadi bulatan pipih. Kemudian buat lubang di tengah bulatan dengan menggunakan jari telunjuk. Bentuk adonan menjadi seperti cincin. Yang keenam ada panaskan minyak goreng dalam wajan api sedang. Goreng kue cincin hingga berwarna kecoklatan dan matang sempurna. Yang ketujuh, angkat kue cincin dan tiriskan minyaknya. Sajikan kue cincin selagi hangat ataupun dingin. Untuk varian rasa kue cincinnya sendiri, yang pertama ada kue cincin rasa original, memiliki rasa manis dan gurih yang khas dari gula merah dan kelapa parut. Yang kedua ada kue cincin rasa pandan, memiliki aroma dan rasa pandan yang harum dan segar. Yang ketiga kue cincin coklat, memiliki rasa coklat yang manis dan legit. Yang keempat ada kue cincin keju, memiliki rasa keju yang gurih dan creamy. Target pasar untuk usaha kue cincin cukup luas, meliputi yang pertama ada secara demografis, usia. Kue cincin disukai oleh semua kalangan usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Jenis kelamin, kue cincin umumnya disukai oleh semua jenis kelamin. Pekerjaan, kue cincin dapat dinikmati oleh semua orang terlepas dari pekerjaan mereka. Terus ada penghasilan, kue cincin adalah camilan yang relatif sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan pendapatan. Yang kedua ada secara geografis, kue cincin dapat dinikmati oleh seluruh Indonesia. Permintaan mungkin lebih tinggi di daerah pedesaan, di mana kue tradisional masih sangat populer di sana. Terus selanjutnya ada strategi pasar. Yang pertama, membuka toko di daerah yang ramai.
Bagi yang ingin menjangkau target pasar lokal, membuka toko di daerah yang ramai dikunjungi oleh orang ada strategi yang sangat tepat. Yang kedua ada menjual secara online. Bagi yang ingin menjangkau target pasar yang lebih luas, menjual kue cincin secara online melalui platform e-commerce atau media sosial bisa menjadi pilihan yang sangat bagus. Selanjutnya ada mengikuti festival kuliner. Mengikuti festival kuliner dapat menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan kue cincin kepada target pasar baru. Selanjutnya ada bekerja sama dengan influencer. Bekerja sama dengan influencer di media sosial dapat membantu meningkatkan brand awareness dan menarik minat pembeli baru. Selanjutnya ada menawarkan variasi rasa dan bentuk. Menawarkan variasi rasa dan bentuk kue cincin dapat menarik minat pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Selanjutnya lagi ada memberikan harga yang kompetitif. Memberikan harga yang kompetitif dapat membuat kue cincin lebih terjangkau bagi target pasar. Yang terakhir ada menyediakan layanan pesan antar. Menyediakan layanan pesan antar dapat memudahkan pembeli untuk mendapatkan kue cincin tanpa harus datang ke toko secara langsung. Selanjutnya ada analisis SWOT tentang kue cincin. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Rasa yang unik dan lezat. Kue cincin memiliki rasa yang khas dan lezat yang disukai oleh semua banyak orang. Yang selanjutnya ada bahan-bahan yang mudah didapati. Bahan-bahan untuk membuat kue cincin mudah didapati dan harganya sangat relatif murah. Selanjutnya ada proses pembuatan yang sederhana. Proses pembuatan kue cincin tidak rumit dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Selanjutnya ada harga yang sangat terjangkau. Kue cincin memiliki harga yang sangat terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada permintaan yang tinggi. Permintaan kue cincin cukup tinggi terutama di Indonesia. Selanjutnya lagi ada potensi untuk dikembangkan. Kue cincin memiliki potensi untuk dikembangkan dengan berbagai variasi dan rasa dan bentuk. Terakhir ada nilai budaya. Kue cincin merupakan bagian dari budaya Indonesia dan memiliki nilai sejarah yang sangat panjang. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Keterampilan yang membutuhkan keterampilan khusus untuk membuat kue cincin yang enak dan berkualitas. Persaingan yang ketat. Persaingan usaha kue cincin cukup ketat terutama di daerah perkotaan. Selanjutnya ada keterbatasan modal. Modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha kue cincin tidak terlalu besar, namun masih ada beberapa orang yang terkendala oleh modal. Selanjutnya ada kemasan yang kurang menarik. Kemasan kue cincin pada umumnya masih kurang menarik dan belum mampu bersaing dengan produk kue lainnya. Yang terakhir ada kurangnya promosi. Promosi usaha kue cincin masih belum gencar dilakukan sehingga belum banyak orang yang mengetahui keberadaan produk ini. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Meningkatnya permintaan kue tradisional. Permintaan kue tradisional semakin meningkat seiring dengan tren back to nature. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat membantu dalam proses produksi dan pemasaran kue cincin. Yang selanjutnya ada media sosial. Media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan usaha kue cincin kepada khalayak yang lebih luas. Yang selanjutnya ada ekspor. Kue cincin memiliki potensi untuk diekspor ke luar negeri. Yang terakhir ada kerjasama dengan pihak lain. Usaha kue cincin dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti toko, kue, kafe, dan restoran untuk memperluas jangkauan pemasaran. Yang keempat ada ancaman atau threats. Harga bahan baku yang naik. Harga bahan baku kue cincin seperti tepung terigu, gula, dan minyak goreng dapat mengalami kenaikan sewaktu-waktu. Selanjutnya ada kemunculan produk baru. Kemunculan produk baru yang serupa dengan kue cincin dapat mengancam penjualan kue cincin. Yang selanjutnya ada perubahan selera konsumen. Selera konsumen dapat berubah dengan cepat sehingga perlu dilakukan inovasi produk secara berkala. Yang terakhir itu ada biaya bahan baku produksi untuk usaha kue cincin. Untuk bahan bakunya yang pertama ada tepung terigu, untuk satuannya itu kilogram, harga satuannya itu 5.000, untuk jumlah pemakaian per produksinya itu 1 kilogram, sehingga total biaya per produksinya itu 5.000. Untuk gula pasir satuannya itu kilogram, untuk harga satuannya itu 4.000, jumlah pemakaian per produksinya itu 0,5 kilogram, sehingga total biaya per produksinya 2.000. Untuk telur satuannya itu butir, harga satuannya itu 2.000, jumlah pemakaian per produksinya itu 2 butir, sehingga total biaya produksinya itu 4.000. Yang keempat ada margarin satuannya itu kilogram, harga satuannya itu 10.000, untuk jumlah pemakaian per produksinya itu 0,25 kilogram, sehingga total biaya produksi dari telur tersebut yaitu 2.500.
Yang selanjutnya ada vanili. Vanili satuannya itu saset, harga satuannya itu 1000. Jumlah pemakaian per produksinya itu 1 saset, sehingga total biaya produksinya itu 1000. Selanjutnya ada garam. Garam satuannya itu SDT, harga satuannya itu 500 perak. Untuk jumlah pemakaian per produksinya itu 1 SDT dan total biaya produksi itu 500 perak. Terus selanjutnya ada baking powder, satuannya itu saset, harga satuannya itu 1.500, jumlah pemakaian per produksi itu 1 saset, sehingga total biaya produksinya itu 1.500. Dan semua total biaya produksi dan semua total biaya per produksi untuk membuat usaha kue cincin yaitu saya total seharga Rp16.500. Selanjutnya ada biaya overhead. Biaya overheadnya itu seperti gas LPG, satuannya itu tabung, harga satuan dari gas LPG itu 20.000, jumlah pemakaiannya itu 0,5 tabung, total biaya per produksi dari gas tersebut 10.000. Selanjutnya ada listrik, satuannya itu kWh, harga satuannya itu 1000, jumlah pemakaian itu 1 kWh, total biaya per produksi dari listrik tersebut yaitu 1000. Selanjutnya ada plastik kemasan, satuannya itu lembar, harga satuannya 500 perak, jumlah pemakaian 20 lembar, sehingga total biaya per produksi 10.000, dan semua total biaya produksi dari biaya overhead yaitu Rp21.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Yang pertama ada pencampuran adonan, yaitu yang pertama ada jenis pekerjaannya itu pencampuran adonan, lama waktu pengerjaannya itu 1 jam, upah per jamnya itu 10.000. Total upah biaya pencampuran adonan itu Rp10.000. Selanjutnya ada pencetakan adonan, lama waktunya itu 0,5 jam, upah per jamnya itu 10.000. Total upah dari pencetakan adonan tersebut yaitu 5.000. Selanjutnya ada penggorengan, lama waktunya itu 1 jam, upah per jamnya itu 10.000, sehingga total upah dari pekerjaan penggorengan itu 10.000, sehingga semua total biaya tenaga kerja dari usaha pembuatan kue cincin yaitu Rp25.000. Selanjutnya yang terakhir ada total biaya semua produksi kue cincin. Yang pertama ada biaya bahan bakunya itu total biayanya itu semua Rp16.500. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja, total biaya dari tenaga kerja tersebut yaitu Rp25.000. Selanjutnya ada biaya overhead, harga semua total biaya overhead yaitu Rp21.000. Semua total biaya produksi dari usaha kue cincin yaitu semua saya total menjadi Rp62.500. Baik, sekian video penjelasan produk usaha kue cincin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.